Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Gias. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Bro. Bagaimana keadaannya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya Mas Geng. Oke, untuk kali ini kita akan memantau di proyek tol Semarang Demak seksi 1B area matras bambu Tanggul Laut di kawasan industri Terboyo Semarang. Nah, untuk yang bisa kita amati di sini itu adalah progresnya yang begitu pesat ya Mas Geng. Nah, sebentar kita akan menuju ke lokasi pembangunan rumah pompa Terboyo yang nanti digunakan untuk outlet dari kolam retensi Terboyo. Sebentar Mas Geng, saya akan zoom lebih dekat gambarnya. Nah, kita ini berada di atas muara Sungai Kalibebon atau ujung Sungai Kalibebon yang langsung mengarah ke Laut Jawa. Nah, itu di bawah ada mesin-mesin kren, alat berat, eskavator, dan juga alat borpel serta pancang Mas Geng. Itu digunakan untuk membuat fondasi dari rumah pompa Terboyo. Itu alat yang biru adalah borpile, yang sebelah kiri itu digunakan untuk membuat fondasi dinding keliling dari rumah pompa Terboyo. Rumah pompa Terboyo ini dibangun di pinggir Sungai Kalibebon dengan tanah yang sangat lunak, jadi diperlukan fondasi yang sangat kuat dari perpaduan beberapa metode yang digunakan. Terlihat juga itu ada area matras bambu yang sudah ditimbun dengan layar pertama dan sudah diinstal PVD. Terlihat itu penurunan muka tanahnya ya Mas Bro. Nah, itu kan sudah ada yang mulai tergenang air, itu karena penurunan elevasi timbunan. Nanti akan ditimbun kembali dengan layar-layar berikutnya sampai dengan layar ke-7 timbunan. Untuk layar pertama ini digunakan sebagai lantai kerja proses pemancangan PVD kurang lebih kedalaman 40 meter menghujam ke dalam tanah. Nah, oke Mas Geng, ini adalah timbunan yang sudah tinggi nih, kurang lebih tingginya 5 meteran, 4 meter lebih, ini sekitar 5 meter ya. Tapi untuk layarnya sudah keberapa saya kurang tahu. Nanti kemungkinan atasnya juga masih ditimbun lagi dengan tanah huruk, tanah padas. Ketika timbunannya sudah final atau sudah full ya Mas Bro, nanti matras bambunya akan seluruhnya tenggelam dan terbenam ke dalam tanah di dasar timbunan tersebut. Nah, seperti itulah area proyeknya Mas Bro.
sangat banyak tumpukan-tumpukan bambu. Untuk yang paling ujung yang sedikit menjorok ke arah kiri itu nantinya digunakan untuk menjadi rest area, menjadikan satu-satunya rest area yang berada di tengah laut, hanya ada di Indonesia, satu-satunya di proyek ini. Nah, untuk sebelah kiri atas itu adalah tanggul yang nanti digunakan untuk menjadi kolam retensi Sri Wulan. Itu juga dipancang dengan PVD ya Mas geng. Nah oke, kita menghadap ke arah barat lagi, itu ada eskavator. Nah, seberapa luaskah timbunan tersebut? Bisa rekan-rekan sekalian bandingkan dengan eskavator yang ada di bawah itu hanya di pinggir dan belakangnya itu masih sangat luas timbunannya, dan juga alat-alat berat yang ada di atasnya itu ya Mas Bro. Untuk timbunan yang paling atas nanti akan memiliki lebar 50 meter dan tapak bawah matras bambu memiliki lebar 150 meter. Nah, itu kan bisa dibandingkan dengan truk yang sedang berjalan di pinggir itu ya. Nah, jadi timbunan yang ada airnya itu yang sudah dilakukan proses pemancangan PVD, karena air tanahnya itu akan divakum untuk dikeluarkan dari dalam tanah. Juga terlihat banyak truk-truk pengangkut bambu yang sedang antri pembongkaran Mas geng. Nanti pinggir sebelah kanan atau tepi yang menghadap ke arah laut langsung akan dipasang dengan tetrapod atau pemecah gelombang di sepanjang trase tol Tanggul Laut Semarang Demak. Pemecah gelombangnya itu sudah diproduksi di area Sayong oleh CRBC atau PT yang bekerja sama dengan proyek ini ya Mas geng. Dan juga ada di kawasan industri Terboyo, jadi ada 2 tempat produksinya. Untuk matras bambu yang paling ujung yang mengarah ke arah Kali Gewe itu hampir tersambung, kurangnya sekitar 1 km mungkin ya, atau kurang dari 1 km. Untuk area matras bambu yang luas yang masih dalam penimbunan layar pertama itu yang ada di tengah ya Mas geng, itu nanti dijadikan lokasi dari rumah pompa Sri Wulan atau outlet dari kolam retensi Sri Wulan seluas 28 hektar. Jadi rumah pompa ini saling berhadapan dan akan membuang air ke ujung dari sungai Kali Bebon Semarang. Nah, itu juga terlihat kawasan industri Terboyo. Seperti inilah ya Mas geng timbunan yang sudah jadi. Kan sudah tidak terlihat matras-matras bambunya karena sepenuhnya sudah tenggelam ke dasar air dan terbenam ke dalam tanah beberapa meter. Itu juga terlihat bambu-bambu yang sangat berserakan. Itu adalah bambu sortiran yang sudah tidak terpakai atau tidak masuk kualifikasi atau spesifikasi dari proyek ini Mas geng. Nanti di sini juga akan dibangun jembatan Kali Bebon.
Oke, kita akan terbang lagi ke atas rumah pompa Terboyo. Itu pekerjaan di area itu sangat rumit ya Mas geng, karena memerlukan beberapa metode untuk dijadikan fondasi yang sangat kuat. Nah, seperti inilah alat-alat yang digunakan, sangat banyak. Oke ya Mas geng, sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.